Pull! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama saya Fijren Silviana dengan NIM 2210 11 450 2081. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai arsitektur dan organisasi komputer. Di video kali ini kita akan membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Nah, materi ini tuh penting banget karena ngebantu kita memahami bagaimana komputer itu bekerja dari dalam. Pembahasan yang akan dibahas meliputi pengertian arsitektur komputer, pengertian organisasi komputer, perbedaan antara keduanya, komponen utama komputer, dan yang terakhir cara kerja komputer secara sederhana. Pengertian dari arsitektur komputer. Nah, arsitektur komputer adalah konsep atau desain dasar dari sebuah sistem komputer yang biasanya dilihat oleh programmer atau pengguna. Nah, di sini kita membahas bagaimana komputer itu memproses instruksi, bagaimana data disimpan, dan bagaimana sistem tersebut dirancang agar bisa menjalankan berbagai program. Jadi, bisa dibilang arsitektur komputer itu menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan oleh komputer. Misalnya, seperti instruction, set atau kumpulan perintah yang bisa dijalankan oleh CPU. Dari situ, kita tahu bahwa setiap komputer punya cara tersendiri dalam menjalankan instruksinya. Selanjutnya, pengertian dari organisasi komputer. Berbeda dengan arsitektur, organisasi komputer itu lebih fokus ke bagaimana semua komponen fisik di dalam komputer disusun dan bekerja. Jadi, di bagian ini kita membahas CPU, memori, sistem bus, dan bagaimana data mengalir di dalam komputer. Organisasi komputer menjelaskan bagaimana konsep yang ada di arsitektur benar-benar diterapkan dalam bentuk nyata. Intinya, ini adalah cara kerja asli dari komputer tersebut. Nah, fokus utama organisasi komputer adalah pada implementasi fisik dan cara kerja internal komputer. Perbedaan arsitektur dan organisasi komputer. Nah, kalau kita bandingkan, arsitektur komputer itu lebih ke konsep atau desain logis, sedangkan organisasi komputer itu lebih ke implementasi atau bentuk fisiknya. Arsitektur biasanya dilihat oleh programmer karena berhubungan dengan instruksi dan program, sementara organisasi lebih sering dipahami oleh teknisi atau engineer karena berkaitan dengan hardware. Jadi simpel lah, arsitektur itu apa yang dilakukan oleh komputer, dan organisasi itu adalah bagaimana komputer itu melakukannya. Organisasi komputer menjelaskan bagaimana sih komponen perangkat keras seperti CPU, memori, dan perangkat input-output ini disusun dan bekerja sama dalam menjalankan sistem komputer. A few moments later. Nah, sekarang kita masuk ke komponen utama komputer. Bisa kita lihat di sini komponen utama komputer ada CPU, control unit, arithmetic logic unit, register, memori, input device, dan output device. Mari kita bahas satu-satu. Komponen utama komputer yang pertama tentu saja CPU atau Central Processing Unit yang sering disebut sebagai otak komputer. CPU ini bertugas mengolah data dan menjalankan semua instruksi. Di dalam CPU ada bagian seperti ALU yang berfungsi untuk perhitungan, control unit untuk mengatur jalannya sistem, dan register sebagai penyimpanan sementara. Selain CPU, ada juga memori yang digunakan untuk menyimpan data. Memori ini ada yang sementara seperti RAM dan ada juga yang permanen seperti ROM. RAM digunakan saat komputer sedang berjalan, sedangkan ROM menyimpan data penting yang tidak berubah. Kemudian yang terakhir ada perangkat input seperti keyboard dan mouse yang digunakan untuk memasukkan data. Setelah data diproses, hasilnya akan ditampilkan melalui perangkat output seperti monitor atau printer.
Cara kerja komputer. Kalau kita lihat secara umum, cara kerja komputer dimulai dari proses input, lalu diproses oleh CPU, kemudian menghasilkan output, dan jika diperlukan akan disimpan. Proses ini sering disebut sebagai siklus input, proses, dan output. Supaya lebih kebayang, kita bisa analogikan komputer seperti manusia. Input itu seperti kita menerima informasi dari mata atau telinga, lalu otak kita memproses informasi tersebut, dan akhirnya kita memberikan respon berupa tindakan atau ucapan sebagai outputnya. Nah, komputer juga bekerja dengan konsep yang mirip seperti itu, hanya saja dilakukan secara digital dan sangat cepat. Selain itu, di dalam CPU juga ada siklus kerja yang sangat penting, yaitu fetch, decode, dan execute. Pada tahap fetch, CPU mengambil instruksi dari memori utama, biasanya dari RAM. Instruksi ini bisa berupa perintah sederhana seperti penjumlahan, pemindahan data, atau perintah logika lainnya. Kemudian masuk ke tahap decode, di mana instruksi tadi diterjemahkan oleh control unit agar bisa dipahami oleh CPU. Jadi di sini CPU menentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan instruksi tersebut. Misalnya, apakah harus melakukan operasi matematika, membaca data, atau mengirim data ke perangkat lain. Setelah itu masuk ke tahap execute, yaitu tahap di mana instruksi benar-benar dijalankan. Di sini lalu akan bekerja jika instruksinya berkaitan dengan perhitungan, sedangkan bagian lain dari CPU akan bekerja jika berhubungan dengan kontrol atau pemindahan data. Menariknya, proses ini berlangsung sangat cepat dan terjadi berulang-ulang dalam hitungan jutaan bahkan miliaran kali per detik. Jadi, meskipun terlihat sederhana, sebenarnya komputer sedang melakukan banyak sekali proses dalam waktu yang sangat singkat. Selain itu, ada juga peran penting dari sistem bus yang menghubungkan CPU, memori, dan perangkat lainnya. Bus ini berfungsi sebagai jalur komunikasi untuk mengirim data, alamat, dan sinyal kontrol. Tanpa adanya bus, komponen-komponen dalam komputer tidak bisa saling berkomunikasi dengan baik. Kemudian ada juga memori yang berperan sebagai tempat penyimpanan sementara. Saat proses berlangsung, RAM akan menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan sehingga CPU bisa mengaksesnya dengan cepat. Semakin besar kapasitas dan kecepatan RAM, biasanya semakin baik juga performa komputer tersebut. Jadi bisa kita simpulkan, cara kerja komputer itu bukan hanya sekedar input dan output saja, tetapi melibatkan banyak komponen yang saling bekerja sama secara terstruktur dan cepat, mulai dari CPU, memori, hingga perangkat input dan output. Kesimpulannya, dari pembahasan yang sudah kita lakukan, kita bisa melihat bahwa komputer bukan hanya sekadar alat yang kita gunakan sehari-hari, tetapi merupakan sistem yang sangat kompleks dan terstruktur. Setiap bagian memiliki perannya masing-masing dan semuanya saling berhubungan agar komputer bisa bekerja dengan baik. Arsitektur komputer memberikan gambaran besar tentang bagaimana sistem dirancang dan apa saja yang bisa dilakukan oleh komputer. Sedangkan organisasi komputer menjelaskan bagaimana semua itu benar-benar diwujudkan dalam bentuk nyata. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena saling melengkapi satu sama lain. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita jadi lebih paham nih bagaimana semua program bisa dijalankan, bagaimana data diproses, dan kenapa performa komputer bisa berbeda-beda tergantung pada komponennya. Ini juga penting terutama buat kalian yang ingin belajar lebih lanjut di bidang IT seperti programming, jaringan, atau bahkan pengembangan sistem. Selain itu, pemahaman tentang arsitektur dan organisasi komputer juga bisa membantu kita dalam menggunakan komputer secara lebih optimal. Misalnya, kita jadi tahu pentingnya RAM, CPU, dan penyimpanan, sehingga kita bisa menyesuaikan kebutuhan dengan spesifikasi perangkat yang digunakan. Akhir kata, semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami konsep dasar dari arsitektur dan organisasi komputer dengan lebih mudah. Jangan ragu untuk mempelajari lebih dalam karena ini adalah fondasi penting dalam dunia teknologi informasi. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you for watching.